Saya daftar haji dengan menggunakan salah satu program bank. Pertanyaan saya, apa hukumnya minjam uang untuk berangkat haji? Pakai bank Sulsel Bar Syariah boleh, BSI Bank Syariah Indonesia boleh. Akadnya apa kalau minjam itu? Itu akadnya adalah kafalah namanya dalam muamalah ekonomi Islam. Cari Dewan Syariah Nasional, fatwa tentang kafalah pembiayaan haji dan umrah. Mana tahu ada orang yang mengatakan tak boleh. Boleh berangkat haji dan umrah dengan pembiayaan bank syariah melalui akad namanya kafalah jaminan. Dewan Syariah Nasional, tak terbantahkan lagi. Amalan apa yang dilakukan seorang anak untuk orang tuanya yang sudah meninggal? Apa boleh membacakan Quran diniatkan untuk orang tuanya yang sudah meninggal? Orang tua yang sudah meninggal bisa dikirimi yang pertama doa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang kedua adalah bacaan Quran. Kata Imam Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i, wa in khatimul Qur'ana, yang paling afdal khatamkan 30 juz Al-Quran. Tak sanggup satu khatam Quran, hatinya Al-Quran, hatinya Quran Yasin. Baca Yasin tak sanggup. Untuk almarhumah Ibu Hajjah Syarifah, mohon maaf, Halmiyah binti Syekh Abdul Hamid Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai apa tak sampai? Bingung. Mau dibilang sampai enggak ada reportnya, mau dibilang tak sampai takut ustaz tersinggung. Nabi lewat di kubur, dibelah Nabi pelepah korma, ditusukkannya ke makam. Sahabat bertanya, kenapa kau tusukkan ke makam ya Rasulullah? Pelepah korma bertasbih, tasbihnya sampai pada orang meninggal. Dikomentari Imam Nawawi hadis ini dalam Sahih Muslim. Nama kitabnya Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Kalau tasbih pelepah korma saja sampai pada orang meninggal, apalagi bacaan Quran orang beriman. Kalau ada bapak ibu mengatakan bacaan Quran Abdul Somad tak sampai untuk almarhumah, berarti sama dia mengatakan Abdul Somad lebih jelek daripada pelepah korma. Doa sampai, bacaan Quran sampai, tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah, sampaikanlah tahlil kami kepada almarhum almarhumah sampai. 4. Sedekah. Datang saat menjumpai Nabi. Ummi matat, emakku mati, emakku meninggal ya Rasulullah. Apa atasaddaqu anha? Kalau aku bersedekah, apakah sedekahku sampai untuk emakku? Kata Nabi, sedekahlah. Ayu sadaqatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Sakyul ma, kasih air minum. Bagus, buatkan sumur bor. Pergi saya ke Malaysia ceramah, di pintu itu ada kotak. Kalau kita ambil air, muncul botol satu, muncul. Di tempat kita dibuat begitu, begitu diambil hilang semua. Saya ceramah di Banjarmasin, ada bapak-bapak di depan pintu rumahnya, dia buat kulkas, tapi airnya tidak sampai beku. Wakaf untuk almarhumah. Siapa saja mau mengambil air silakan. Ini bagus, buatkan sedekah untuk almarhumah. Apalagi kurban. Kurban untuk almarhum sampai. Mana dalilnya? Nabi waktu potong kurban, Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Ini kupotong untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Ketika itu Khadijah sudah meninggal. Itu dalil bahwa kurban sampai. Apalagi haji. Haji sampai untuk orang meninggal dunia. Labbaik Allahumma subrumah. Aku hajikan subrumah. Nabi tanya, siapa yang kau hajikan? Subrumah. Subrumah itu siapa? My brother, saudaraku. Kau sudah haji apa belum? Belum. Hajikan dulu dirimu, baru hajikan subrumah. Itu hebatnya orang dulu, menghajikan saudaranya sampai lupa dirinya. Orang sekarang sibuk menghajikan dirinya sampai lupa saudaranya. Saya ojol,
Maunya apa saya berdosa jikalau ada order makanan yang masuk non halal lalu saya mengantarkannya Pak Ustaz? Al halalu bayyinun, yang halal itu jelas. Wal haramu bayyinun, yang haram juga jelas. Makan babi haram. Hurrimat alaikumul maitatu, haram makan bangkai, waddamu darah, walahmul khinzir, babi. Dia tidak makan, dia tidak nyenggol, kan tak ada dipegang-pegangnya babi itu kan? Tak ada, tapi diantarkannya. Maka sebagian mengatakan perbuatan ini syubhat. Syubhat artinya samar-samar. Famanittaqas syubhat, kalau dia menghindari syubhat, faqad istabra'a lidinihi wa irdihi, dia sudah menjaga kehormatannya. Kalau bisa kau pilih-pilih, pilihlah saudaraku. Kalau bisa pilih-pilih. Kalau sudah tak bisa pilih-pilih, rezeki sulit, payah makan, ad-darurat tubihul mahzurat. Darurat apa boleh buat, menghalalkan sesuatu yang dalam keadaan tidak sampai pada haram, tapi perbuatan itu tercela kalau dilaksanakan. Apalagi kalau masalah akidah. Ini bukan masalah akidah, ini masalah muamalah. Tapi kalau sudah sampai pada akidah, wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Saya seorang gadis akhwat. Iya, kalau anak lajang ikhwan. Kenalan dengan seorang lelaki soleh. Iya, kalau perempuan solehah. Tapi orang tua saya telah menjodohkan saya dengan lelaki soleh pula. Apa yang terjadi pada Zainuddin dan Hayati dulu terulang kembali. Kisah cinta ini tidak pernah selesai, guys. Diceritakan oleh Shakespeare dalam roman Romeo and Juliet. Berpindah ke Jazirah Arab sebelum zaman Romeo dalam bentuk cinta antara Qais dan Laila. Si Qais tergila-gila dengan Laila, maka akhirnya dia menjadi gila dan dipanggil dengan nama Laila Majnun. Majnun artinya gila. Qais termasuk orang yang sembuh karena dibawa bapaknya berdoa di dinding Ka'bah. Gila dia karena tak setuju orang tua Laila menikahkan dengan Qais. Saya kira cerita ini sudah selesai, ternyata terulang di Makassar. Akhirnya Qais dalam keadaan gila, tapi Laila tak pernah hilang dari hatinya. Kata-katanya selalu indah untuk diucapkan. Datanglah orang bertanya kepada Qais, ad-dunya turidu, alayla turidu, amid dunya wa ma fi tawayaha. Hei Qais, mana yang kau pilih? Dunia beserta isinya atau Laila? Qais menjawab di tengah gilanya, la ghubaru ni'aliha ahabbu ilayya wa asfa li balwaha. Debu yang menempel di sendal Laila lebih kucinta daripada dunia beserta isinya. Kalau sudah cerita cinta lupa kita sarapan. Sebaiknya kalian musyawarahkanlah, karena menikah tanpa cinta berbahaya. Cinta tidak diakhiri dengan pernikahan, bisa zina. Orang tua zaman dulu tak sama dengan orang tua sekarang. Orang tua zaman dulu bisa dipaksanya anak gadisnya untuk nikah dengan pilihan dia. Kenapa? Karena anak perempuan zaman dulu tidak jumpa dengan laki-laki. Apalagi di tanah Bugis Makassar, kalau ada perempuan yang dilarikan laki-laki, kehormatannya harus dengan badi dalam kain, harus ditebus. Zaman sekarang kita tidak bisa begitu, karena anak TK udah pacaran. Maka jalan solusi, jalan tengah adalah musyawarah antara orang tua. Orang tua kalian mesti bijaksana. Cinta tak bisa memilih, maka dudukkan dia bersama. Jangan sampai orang sudah mau niat baik, makan di piring, dipinang baik-baik, tidak dimau, ditolak, akhirnya makan di daun. Paham yang saya katakan? Oleh sebab itu musyawarah baik. Jangan sampai dinikahkan dia tidak suka, akhirnya terjadi apa yang terjadi. Andai saya punya anak perempuan, ada langkah sebelum terjadi, sebelum dia jatuh cinta, kasih tahu duluan. Nah, aku tak ingin kau pacaran, kasih tahu duluan. Jangan setelah dia jatuh hati, hatinya sudah diambil orang,
lalu nanti dia minum racun tikus. Iya kalau mati. Kalau dia tidak mati, bodoh dia, hilang dunianya. Bagaimana rasanya? Oleh sebab itu musyawarahkan dengan baik orang tua, anak, ibu, wa amruhum syura bainahum. Jangan sampai terjadi apa yang terjadi, nasi sudah jadi tai ayam. Mana yang paling bagus di antara mengerjakan amalan ini? Setiap hari ngaji, sholat duha, sholat tahajud dikerjakan dengan orang lain selalu baik. Dua, melayani masyarakat dengan baik, selalu menerima siapa saja yang baik, bersilaturahim. Habis sholat subuh baca Quran. Kalau tidak bisa baca Quran satu juz, pilih surat-surat pendek. Al-Fatihah, Qul huwallahu 3 kali, Qul a'udzu falaq, Qul a'udzu binnas, pangkal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun, ayat kursi, ujung Al-Baqarah dari lillahi ma fis samawati sampai habis. Sebentar, paling 5 menit. Megang handphone update status 5 jam tahan. Salat duha 2 rakaat. Nggak bisa Pak Ustadz di kantor. Salat duha sudah bisa dilaksanakan seperti masuk waktu maghrib. Jadi kalau di tempat kita waktu maghribnya jam 6.15, maka jam 6.15 sudah bisa boleh sholat duha. Tapi katanya sholat duha afdal jam 9. Itu waktu afdal. Waktu afdal. Waktu jawas sudah boleh. Terbit matahari, lewatkan 12 menit. Waktu sepenggalah matahari naik sepanjang qaidah ramhin, setinggi tombak, sudah boleh. Daripada nanti dia kerja, dia digaji oleh negara, memakan APBD, orang ngantri panjang orang ngurus KTP. Pas ditanya, mana pegawainya? Sedang sholat duha 100 rakaat. Sholat duha sunat, melayani orang banyak wajib, karena kau digaji, dituntut di hadapan Allah SWT. Jadi sholat duhanya tetap, ngajinya tetap, tahajudnya tetap, dan melayani masyarakat dengan baik pun tetap. Ini bukan pilihan. Jadi bukan berarti cukup melayani masyarakat. Hayya 'alas shalah di masjid. Ya tetap juga di kantor. Ente enggak ke masjid? Ini adalah ibadah. Ini orang jahil murakkab. Bolehkah melaksanakan sholat di jam pada waktu pelaksanaan resepsi perkawinan? Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, maka kafirlah dia secara nyata. Orang yang meninggalkan sholat karena malas, hukumnya fasik. Orang yang fasik yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Orang yang fasik tahu dia tapi dia langgar, maka disesatkan Allah sebagai hukuman bagi dia. Adapun orang meninggalkan sholat secara sadar, secara sengaja mengejek agama Islam, maka dia kafir, dia sudah dianggap sebagai murtad. Kalaulah ada khalifah Amirul Mukminin, dia diminta taubat 3 hari, dipanggil di hari Rabu. Kau mau sholat? Tidak. Sholat buang-buang waktu, mubazir. Hari Kamis panggil, hari Jumat panggil, hari Sabtu pagi. Terima kasih Pak Ustadz, kembali kasih. Bolehkah melaksanakan sholat di jamak pada waktu pelaksanaan resepsi perkawinan? Sholat qashar mesti ada safar musafir. Beberapa pendapat tentang kilometer, saya pakai Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh 89 kilometer. Kalau ada Habib Ustadz mengatakan 82, 83, mungkin mereka pakai pendapat lain. Saya pakai 89 kilometer qashar. Adapun jamak boleh, darurat tingkat tinggi tidak terelakkan. Agama ini mudah tapi jangan terlalu dipermudah-mudah. Dokter spesialis masuk operasi jam 11, azan zuhur belum berkumandang, tiba-tiba azan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu dia bilang ke pasien, ntar ya aku sholat zuhur dulu. Matilah pasien. Maka dia tetap operasi selesai. Ternyata selesai operasinya jam 4, asar sudah lewat, sudah masuk, zuhur lewat.
maka dia jamak takhir tidak pakai qasar. Zuhurnya ditarik ke asar, namanya jamak takhir tanpa qasar karena darurat tingkat tinggi. Saya masalah hukum agak ketat. Kalau ada ustadz yang boleh aja, mungkin pendapat dia, saya tak berani. Saya akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Idza rawaina fil ahkami syaddatnahu, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau kami meriwayatkan dalam masalah hukum, kami ketat. Jadi saya tidak berani mengatakan pengantin hanya duduk lalu kemudian menjamak. Kamu tidak sholat zuhur, sudah dijamak, kenapa enggak wudhu? Takut luntur makeup, takut bulu mata copot karena plastik semua.